itu suara rakyat dihitung, Hmm. diumumkan pemenangnya sebelum disumpah sudah diganti. Sekedar alat legitimasi saja itu. Selalu legitimasi. Itu salah satu catatan untuk partai-partai besar, termasuk partai pemerintah Pak Prabowo. Saya ingin memberikan catatan lagi, menggarisbawahi ini benar atau enggak, ngasih bold gitu, ngasih stabilo lah. Ya. Jadi sebenarnya ketika pemilu atau pilkada atau pemilihan semacam itu dilaksanakan, setelah pemilu maka tidak ada lagi hubungan antara pemilih dengan yang dipilihnya, karena semuanya menjadi hak, wewenang dan otoritas dari pemimpin partainya. Ya. Jadi dia menjadi sebuah industri besar yang hanya menggunakan rakyat itu sebagai bahan bakar untuk jalannya ya industrinya itu. Kemudian ya setelah itu ya sudah selesai, bahan bakarnya ya habis, nanti kapan-kapan beli lagi gitu. Makanya saya sering bilang di Indonesia itu tidak ada partai. Yang ada perusahaan keluarga Nah, dikasih nama partai. tidak ada partai, yang ada adalah perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga, oke oke oke. Berarti ini enggak, ini cocok nggak? Atau misalkan kita masukkan dalam cerita yang kemarin itu cukup ramai di media kita, Bupati Pati. Nah, Bupati Pati itu didemo sama rakyat habis-habisan, katanya sampai tembus 100.000 atau lebih yang mendemonya itu yang turun ke jalan, yang ngasih donasi dan lain sebagainya tentu lebih banyak lagi di belakangnya. Nah, tapi kemudian Bapak Bupati itu mengatakan bahwa saya tidak akan lengser, tidak akan mundur karena saya diangkat secara konstitusional. Jadi saya juga akan mundur ya secara konstitusi. Dan yang kemudian muncul belakangan adalah lobby-lobby di tingkat atas, apakah ini dimaksudkan atau tidak ya oleh partai-partai politik dan oleh Pak Prabowo dalam hal ini juga berbicara kadernya itu begini begitu. Nah itu bagaimana Pak? Jadi memang benar. Jadi rakyat mau demo kayak gimana pun nggak masalah, karena yang paling penting konstitusi itu justru saya itu dimaksudkannya bukan oleh demo rakyat tapi oleh pimpinan saya katakanlah. Ya karena Pak Bupati belum baca undang-undang kali. Oh gitu. Kalau menurut ketentuan undang-undang ya, pasal 78, pasal 76, dan pasal 67, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah itu bisa diberhentikan. Jadi ada 3, meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan ya. Nah, bahasa persisnya itu meninggal dunia atas permintaan sendiri, maksudnya itu mengundurkan diri. Dan ketiga diberhentikan. Apa yang penyebab seseorang kepala daerah diberhentikan? Karena satu, melanggar larangan, lalu melawan kewajiban. Kewajiban mereka itu satu, menegakkan undang-undang